Tapi ikan hari-hari diambil, hari-hari diambil, hari nggak habis, berarti banyak ikan di laut. Diambil nggak habis, pakai pukat harimau juga nggak punah. Berarti lebih banyak ikan di laut. Dan ikan beranak, bintang nggak ada bertelur. Ya, sebanyak itu makhluk dan ada ikan yang maksiat. Ada ikan yang berdosa. Nggak ada. Yang mohonkan ampunan kepada kita itu makhluk yang nggak berdosa. Bagaimana? Kata ulama, yang menyebabkan doa kita itu kadang-kadang belum dikabulkan kan karena doa ampunan dari ikan di lautan. Ya jelas nggak ada hijab. Doa malaikat, doa ampunan malaikat untuk kita jelas tidak ada hijab karena malaikat tidak ada dosa. La ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di antara sifat para malaikat, mereka tidak ada maksiat, terus taat saja, taat sampai kapan? Ya sampai kapan-kapan terus. Tidak ada maksiat. Jadi mohonkan ampunan seluruh makhluk. Ya. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan kelebihan orang yang berilmu di atas orang yang ibadah tanpa ilmu, perbandingannya seperti bulan dengan bintang-bintang. Mana lebih pengaruh efek cahaya bintang dengan bulan? Jelas bulan. Wa innal ulama warathatul anbiya, para ahlul ilmi mereka adalah para pewaris nabi. Wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman. Para anbiya mereka tidak mewariskan dinar juga dirham, tidak. Wa inna warathul ilma, mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Oleh karena itu siapa yang mengambil warisan mereka, maksudnya warisan ilmu dari para ulama, yang mana itu adalah warisan para anbiya, akhadha bihadzin wafir, maka sungguh mereka telah mengambil keuntungan yang sangat besar. Di dalam hadis yang lain, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Kelebihan ahlul ilmi, orang berilmu, 'alal 'abidi dengan ahli ibadah tanpa ilmu, ka fadli 'ala adnakum, seperti perbandingan kelebihan aku dengan orang yang terendah di kalangan kamu. Jelas bukan bandingannya. Wa innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan ahli langit dan bumi, para malaikat dan seluruh makhluk langit dan bumi, hatta namlah fi juhriha, sampai bahkan semut-semut yang ada di liang-liang, wa hatta al-hut fil ma, binatang-binatang yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nas bil khair, mereka berselawat untuk orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan. Insyaallah banyak sekali fadilahnya. Terus qala Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, sayyiduna Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ta'allamul ilma, tuntutlah ilmu, belajarlah ilmu, fa inna ta'limahu hasanatun, karena sesungguhnya belajar menuntut ilmu adalah hasanah, pahala kebaikan. Wa talabahu ibadatun, menuntutnya adalah ibadah, maksudnya menuntut ilmu, mencari ilmu adalah ibadah. Wa mudzakaratuhu tasbihun, bermudzakarah ilmu, tasbih, pahala tasbih. Sehingga berkurang waktu kita berzikir tasbih subhanallah subhanallah karena membahas ilmu itu sendiri merupakan amalan tasbih. Wal buhthu anhu jihad, wal buhthu itu maksudnya pembahasan yang detil untuk mengeluarkan hukum, mendapatkan hakikat kebenaran ilmu, ini adalah jihad. Wa badluhu sadaqah, dan menyebarkan ilmu adalah sedekah. Ya, orang mengajar ilmu banyak sedekahnya. Wa Nabi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala, an-nasu rajulan. Abu Darda radhiyallahu ta'ala berkata, manusia ini hanya terbagi dua saja, alimun wa muta'allim. Ini agak sedikit ekstrim ya Abu Darda mengenai ilmu, karena beliau itu memang orang yang semangat kali belajar. Abu Darda termasuk orang yang semangat belajar, dan beliau itu mendapat targiban khusus dari Nabi mengenai fadilah menuntut ilmu. An-nas rajulan, sehingga beliau mengatakan manusia itu hanya dua kategori saja yang dikatakan manusia, alimun wa muta'allimun, orang yang berilmu dan orang yang mau belajar ilmu. Alim maksudnya alimnya, ulamanya yang memiliki ilmu. Wa muta'allim, dan orang yang sedang terus mau belajar.
yang dikatakan manusia ini ada jual di sini. Selain ini nggak bisa dikatakan manusia. Itu kata Abu Darda. Oh, saya cuma transfer sajalah. Alim manusia lah itu. Ini nggak alim kali, tapi dia mau belajar. Masih manusia. Ini alim nggak, belajar nggak, nyanpuin. Nah ini saya ini nukil ucapannya Abu Darda. Kalau tersinggung ya sama Abu Darda silakan. Abu Darda sudah di surga, masa mau tersinggung sama orang di surga? Ya kalau dulu kiai kami pas ngajar ini plang-plong. Ini plang-plong saja. Ya kalau ya sudah, saya pun nggak kuat ngulanginya. Ini bukan santri. Kalau santri kita bisa bilang apa aja dari kiainya ya. Artinya itulah. Beliau itu memandang manusia bisa dikatakan manusia kalau dia berilmu atau kalaupun dia bukan seorang yang alim tapi dia orang yang mau menuntut, mau belajar lah. Nah, minimalnya ada drah itu mau duduk lah seminggu sekali. Nah, ini kan makanan rohani ya, makanan rohani. Coba bayangkanlah makan seminggu sekali cukup ya. Gimana Pak Haji makan seminggu sekali? Yang sehari 3 kali cuman lewat jam aja udah melotot mata. Biasa makan jam 12. Ini lewat setengah 1 melotot. Udah pas ditaruh sama istri itu gerubung gitu ya. Karena merasa sudah terlambat. Ini kok seminggu sekali apa enggak terlambat? Tapi itu pun bolehlah jecit bahasa kita. Yang penting jangan sampai enggak sama sekali. Alim tidak, belajar pun tidak. Enggak bisa dikatakan manusia. Kata Abu Darda. Nanti esok ulang pengajian duduk dalam kedinyan. Kailkan le Ustaz. Tanyakan manusia le. Kata Abu Darda dicatat. Ini wala khairu fima siwa dzalik. Yang selain itu lanjut takun manusia. Selanjutannya Abu Darda ya. Wa yuqal. Ini. Dikatakan oleh para ulama, man dhahaba ila alimin wa jalasa indahu, barang siapa berjalan pergi menuju majelis ilmu seorang ulama. Dhahaba ila pergi kepada seorang ulama, wa jalasa indahu, kita duduk di situ. Duduk di majelisnya seorang alim tadi. Duduk di majelisnya ulama. Ya. Walam yaqdir ala hifdhi syai' mimma qadahu. Udah duduk, udah ngaji, tapi enggak ada yang nempel satu hadis pun. Satu ayat pun enggak nempel, satu hadis pun tidak nempel, satu kata hikmah pun enggak nyangkut, enggak ada yang hafal. Enggak ada yang hafal. Mimma qalahu, dari apa yang disampaikan oleh gurunya tadi ulama. Tetap a'tahullahu sab'a karamat, tetap dia akan mendapatkan 7 karamah. Ini untuk yang enggak nempel sama sekali nih. Untuk yang enggak nempel sama sekali. Jadi walaupun udah ngaji lagi anak merempok sapanya gimana. Anak tajak le jangan. Walaupun anak nempel sapu tetap a'tahullahu, Allah Ta'ala memberikannya sab'a karamat. Ada 7 keramat. Nah, 7 keramat. Jadi keramat itu, keramat ini. Kita sering katakan wali keramat itu bahasa Arab. Nah, artinya kemuliaan. Ya, Allah Ta'ala beri untuk orang yang mau duduk di majelis ilmu para ulama. Pergi kepada satu orang alim, duduk di majelisnya. Walaupun enggak hafal apa-apa, dia tetap mendapatkan 7 keramat. Awwaluha. Pertama, ini minimal yang pertama, yanalu fadlal muta'allimin. Dia mendapat, yanal artinya meraih, mendapat. Ya, yanal fadilah muta'allimin, fadilah santri. Jadi ini santri lah. Muta'allimin, walaupun mungkin cuma derah mingguan, tetapi fadilah, keutamaan, ganjaran pahala santri nuntut ilmu yang enggak pulang-pulang, dia tetap dapatkan. Allah maklum lah, nah udah tua enggak akan mungkin nyantri lagi. Kan enggak mungkin dah tua kakek masuk asrama. Kan enggak mungkin lagi. Enggak mungkin lagi. Tetapi
tetap yanalu fadlal muta'allimin, dia tetap mendapatkan meraih fadilah muta'allimin. Muta'allimin artinya santri, para penuntut ilmu. Wa thaniya, yang kedua, madama indahu jalisan kana mahbusan 'anidz dzunub wal khataaya. Selama dia duduk di situ, selama dia duduk di sisi ulama, duduk di majelis ilmu para ulama, minimalnya ini selama dia duduk di situ mahbusan 'anidz dzunub wal khataaya, dia terjaga daripada dosa dan kesalahan selama dia duduk. Itu minimal itu. Wa thalithuha, dan yang ketiga, idza kharaja min manzilihi nazalat alaihi rahmah. Nah, ini idza kharaja min manzilihi, semenjak dia keluar dari pintu rumahnya, terus sebenarnya dia sedang diguyur hujan rahmat. Sama di perjalanannya, oh cut bang, ya nadrah, teman nadrah, wajah kedrah ke. Ya kedrakan. Nah, begitu dia memang keputusannya keluar untuk majelis ilmu, semenjak itulah nazalat alaihimur rahmah. Nazalat. Semenjak itulah terus cucur rahmat itu ke atas dirinya. Rabi'uha, dan yang keempat, idza jalasa indahu nazalatur rahmah 'alal alim fatusibu barakati. Ketika dia duduk di sisi seorang alim, kita duduk di sisi ulama di majelis ilmunya, nazalatur rahmah 'alal alim, turun ada rahmat yang khusus turun kepada si muallim, si guru, si alim, fatusibuhu barakati, maka dia pun kena percikan keberkahan rahmat yang khusus itu. Maka duduk jangan jauh-jauh, percikannya enggak sambil. Ya, jadi ada rahmat yang bersifat umum, nanti ada rahmat yang khusus. Ada rahmat yang khusus turun kepada si alim, fatusibuhu bi barakati, maka dia akan mendapatkan juga percikan dari berkah rahmat yang khusus. Dan yang kelima, tuktabu lahul hasanat ma dama mustami'an. Selama dia duduk dengar nih, nempel enggak nempel dengar. Nyangkut enggak nyangkut dengar. Tuktabu lahul hasanat, maka terus kebaikan-kebaikan, pahala dicatat terus-menerus selama madama, selagi ia mendengarkan. Wasadisuha, dan yang keenam, tahaffahumul malaikatu bi ajnihatihim wa huwa fihim. Nah, tadi itu malaikat membentangkan sayapnya ke atas mereka selagi ia berada di tempat